Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 75. Di sana diceritakan pada saat itu, pada suatu hari, Sayyidatuna Fatimah ini dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit lalu dijenguk oleh suaminya, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masuklah Sayyidina Ali ke rumah Sayyidatuna Fatimah lalu berkata, "Wahai Fatimah, Mada yuridu qalbuka min halawati dunia." Wahai Fatimah, apa yang kau inginkan dari manisnya dunia ini? Lalu Sayyidatuna Fatimah itu menjawab, "Ashtahi rumana." Saya ingin memakan buah delima. Lalu kemudian Sayyidina Ali berpikir sejenak. Karena memang posisinya pada saat itu beliau sedang tidak punya uang. Akan tapi karena memang kewajiban dari seorang suami, ini juga pelajaran untuk kita. Jadi kalau istri kita sakit, tawarkan dia untuk membeli apa, maunya gimana, maunya makan apa. Karena biasanya kalau orang sakit itu tidak suka makan. Nah, lalu beliau walaupun tidak punya uang, beliau menawarkan pada istrinya, "Wahai Fatimah, mau makan apa?" Lalu kata Fatimah, "Astahi rumana." Saya ingin memakan buah delima. Akhirnya beliau tidak punya uang, berpikir sejenak. Bismillah, beliau berangkat ke pasar. Ke pasar bukan untuk membeli awalnya. Beliau itu mencari pinjaman. Dapat pinjaman 1 dirham. Kemudian beliau langsung beli, cari di mana ada yang jual buah delima. Akhirnya dapat buah delima, beliau pulang. Di proses perjalanan pulang, di pertengahan jalan mau pulang, lalu beliau bertemu dengan seorang kakek, orang tua di tepi jalan dalam keadaan terluka, jatuh gitu. Lalu ditanya, "Wahai kakek, ya Syekh, mada yuridu qalbuka?" Apa yang engkau inginkan? Bertanya begitu Sayyidina Ali. Lalu si kakek ini mengenal Sayyidina Ali, menjawab, "Ya Ali, wahai Ali, saya di sini ini sudah 5 hari di tepi jalan ini dalam keadaan jatuh terluka. Ini sudah 5 hari dan manusia ini lewat, lam yaltafit ilayya, tidak ada yang melihat, memperhatikan saya, sedangkan saya ingin memakan buah delima." Begitu kata si Syekh tadi, si kakek tadi itu. Lalu Sayyidina Ali kembali seperti tadi, berpikir sejenak. Beliau berpikir, "Ashtaraitu rumana li hajati Fatimah." Saya membeli buah delima ini karena keperluan atau keinginan dari Fatimah. Kalau aku berikan buah ini kepada si kakek ini yang meminta ini, maka Fatimah tidak mendapatkan buah ini. Kalau aku tidak berikan buah ini, maka aku telah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammassa ila falatanhar." Surat Ad-Duha ayat 10. Lalu juga saya menyalahi dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taruddus sa'il walau kana alal farsi." Jadi jangan pernah menolak orang yang meminta, walaupun yang meminta itu sedang ada di atas kendaraan, sedang ada di atas kuda. Nah, jadi menimbang dan menimbang, akhirnya beliau mengalah. Sayyidina Ali mengalah dalam artian buah delima yang satu biji itu diberikan kepada si kakek tadi, si orang tua tadi. Maka akhirnya si kakek itu memakan biidnillah, atas izin Allah. Kemudian buah itu memberikan menjadi asbab musabab sembuhnya si kakek. Dan dengan sebab itu biidnillah Sayyidatuna Fatimah juga sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Ali tidak tahu kalau Sayyidatuna Fatimah itu sudah sembuh dengan barokah buah ini tadi yang dimakan atau disedekahkan kepada si kakek. Lalu pulanglah Sayyidina Ali dalam keadaan malu. Pulang dalam keadaan malu karena buah yang diinginkan oleh istrinya itu, yang tadi dengan gagah beraninya berangkat ke pasar untuk mendapatkan buah itu, ternyata pulang dengan tangan kosong. Malu beliau sebenarnya. Tapi setelah masuk ke dalam rumah, setelah ucap salam masuk dalam rumah, ternyata istrinya sudah berdiri dalam keadaan sembuh, dalam keadaan normal. Lalu berkatalah Sayyidatuna Fatimah, dengan sebab
dengan sebab buah delima tadi yang kau berikan kepada kakek tua itu, oleh Allah Subhanahu wa taala aku diberikan kesembuhan dan aku sudah tak menginginkan lagi terhadap buah delima itu. Lalu di pertengahan percakapan asyiknya suami istri ini, Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah ini, lalu ada yang mengetuk pintu, ucap salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu bertanya Sayyidina Ali, man anta? Siapa engkau? Lalu dijawab, ana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Akhirnya dibukakan pintu. Tapi Salman Al-Farisi ini sedang membawa wadah nenteng-nenteng dia. Jadi ditanya oleh Sayyidina Ali, apa itu wahai Salman? Ya, apa itu wahai Salman? Lalu dijawablah oleh Salman Al-Farisi, hadza minallah ila rasul wa minar rasul ilaika. Ini adalah dari Allah untuk Rasulullah dan dari Rasulullah untukmu. Itu kata Salman Al-Farisi. Lalu dibukalah kusyifal gitu, dan dibukalah bungkusan tadi atau tabirnya atau bungkusannya ya, dibuka oleh Sayyidina Ali. Ternyata ada rumanah di sana. Rumanah itu apa? Ya, ini buah delima, ada 7 buah di sana. Lalu Sayyidina Ali karena beliau adalah orang yang alim, orang yang pintar, cerdas, beliau tidak langsung bilang, oh terima kasih wahai Salman, terima kasih. Tidak langsung seperti itu. Beliau menjawab, wahai Salman, kalau memang buah ini dari Allah untukku, seharusnya 10. Seharusnya ada 10 buah. Karena dari hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala, wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 pahala, yakni kelipatannya 10. Beliau mengatakan seharusnya tidak 7, ini seharusnya 10. Maka Salman Al-Farisi itu tertawa dan berkata, wahai Ali, wallahi, demi Allah, sebenarnya ini memang 10. Jadi saya taruh 1 di saku saya, di kocek saya, untuk menggodamu, untuk bergurau gitu maksudnya. Jadi cerita intisari cerita dari bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini bersedekah dengan sepenuh hatinya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas. Jadi intinya bagaimana? Jangan pernah takut untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah tidak akan membuatmu menjadi miskin. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.